Hanya dalam waktu 1 jam, gas pestisida yang berbahaya menyelimuti seluruh kota Bhopal dan menyebabkan banyak orang tewas ketika mereka tidur malam itu. Yang kemudian dikenal sebagai penyakit Minamata, di mana mereka mengalami kesulitan berjalan, mengalami perubahan nada suara, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran. Terkait dengan video saya sebelumnya tentang pencemaran lingkungan Danau Toba, kalau kalian mau menonton, linknya ada di deskripsi. Saya ingin berbagi kasus yang terjadi di negara-negara lain tentang berbagai penyakit dan kematian, serta dampak yang timbul akibat pencemaran lingkungan. Saya ingin kalian semua memiliki gambaran dan pemahaman yang baik akan apa yang saya sebut dengan kehancuran mematikan jika lingkungan tempat di mana manusia tinggal itu tercemar. Pertama yang ingin saya share, pencemaran lingkungan yang terjadi di Nigeria, di mana tahun 2008 dilaporkan sebanyak 112 orang mengalami keracunan makanan yang disebabkan oleh pestisida, dan 2 orang anak meninggal sebagai korban akibat keracunan tersebut. Selanjutnya ada lagi kasus pencemaran lingkungan tanggal 2 Desember 1984, di mana terjadi kebocoran pabrik pestisida di kota Bhopal, kota berpenduduk 1 juta jiwa di India. Kebocoran ini menyebabkan 40 ton bahan pestisida menguap ke udara. Hanya dalam waktu 1 jam, gas pestisida yang berbahaya menyelimuti seluruh kota Bhopal dan menyebabkan banyak orang tewas ketika mereka tidur malam itu. Keesokan harinya, terhitung lebih dari 8.000 orang dinyatakan meninggal akibat tragedi ini. Tidak hanya sampai di situ saja, 30 tahun setelah kejadian mengerikan itu, masyarakat kota Bhopal masih merasakan dampak yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. 20.000 orang lebih meninggal dan lebih dari 150.000 orang hidup dengan berbagai penyakit yang serius, seperti kerusakan paru-paru, kebutaan, kanker, dan penyakit lainnya. Banyak anak-anak lahir dalam keadaan cacat dan tidak dapat tumbuh, belajar, serta berbicara seperti anak sehat pada umumnya. Sekilas tentang pestisida, ini merupakan senyawa kimia yang biasa digunakan untuk membasmi hama pada tanaman atau lahan pertanian. Sebenarnya pestisida memiliki keuntungan yang banyak, namun jika digunakan dengan dosis yang tinggi dan tidak dikontrol dengan baik, dapat menjadi racun yang mematikan bagi tubuh. Selain bisa menyebabkan kematian langsung, jika dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, pestisida bisa menyebabkan berbagai penyakit ringan hingga penyakit yang sangat parah, seperti gampang capek, lemah, sakit kepala, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan saraf, pembekuan darah, penyakit kulit, sulit konsentrasi, penyakit lever, penyakit reproduksi, kanker, dan banyak lagi. Pestisida juga sulit teruraikan, sehingga penggunaan yang terus-menerus menyebabkan tanah serta air menjadi tercemar oleh pestisida. Itu makanya di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika, penggunaan pestisida benar-benar diawasi secara khusus oleh pemerintah. Dari publikasi yang diterbitkan oleh PAN Germany, sebuah organisasi amal yang peduli terhadap dampak buruk penggunaan pestisida, disebutkan bahwa kelompok pestisida dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kandungan kadar zat berbahaya di dalamnya. Di negara-negara maju, pestisida yang digunakan masih dalam kadar batas aman, sementara di Indonesia, 44% dari total 265 produk pestisida yang digunakan masuk dalam golongan berbahaya sampai dengan sangat berbahaya. Artinya pestisida yang digunakan di Indonesia benar-benar sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan. Saya pernah berlibur mengunjungi kerabat di suatu daerah di Samosir, di mana mata pencaharian utama penduduknya adalah bertani, dan salah satu produk utama pertanian daerah itu adalah bawang merah. Dalam satu percakapan ringan, kerabat saya mengatakan kalau bawang merah yang mereka hasilkan saat ini berbeda dengan yang dulu, di mana sekarang bawang yang dipanen ukurannya kecil-kecil dan sedikit, sementara dulu besar dan lebat. Perubahan ukuran bawang ini terjadi secara bertahap semenjak mereka menggunakan pestisida dalam pertanian mereka. Hal ini memang tidak mengherankan, karena pestisida dapat mendegradasi tingkat kesuburan tanah pada lahan pertanian. Sekarang kita tinggalkan pestisida dan kita beralih ke kasus pencemaran yang lain, yaitu kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Minamata, sebuah kota kecil yang terletak di Pulau Kyushu, Jepang. Kasus pencemaran lingkungan ini merupakan salah satu kasus yang paling serius yang pernah terjadi di dunia. Kasus ini diawali dari pembuangan air limbah mengandung merkuri yang dilakukan oleh pabrik kimia milik Chiso Corporation ke Teluk Minamata selama kurun waktu tahun 1951 hingga 1968. Hal ini menyebabkan masyarakat
masyarakat sekitar kota Minamata terpapar merkuri melalui konsumsi ikan dan kerang hasil tangkapan nelayan dari sekitar teluk. Ketika itu banyak masyarakat terserang penyakit langka yang kemudian dikenal sebagai penyakit Minamata, di mana mereka mengalami kesulitan berjalan, mengalami perubahan nada suara, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kejang-kejang, koma hingga meninggal. Dari hasil penelitian yang dilakukan waktu itu, ditemukan kadar merkuri pada rambut masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Minamata mencapai hingga 705 ppm, jauh dibanding penduduk lain di luar wilayah Minamata yang hanya 4 ppm saja. Akibat pencemaran ini, hingga Maret 2001, sebanyak 1.784 dari 2.265 penduduk yang terpapar merkuri dinyatakan meninggal. Bayangkan seberapa ngerinya pencemaran lingkungan yang terjadi di Minamata waktu itu. Kemudian kasus pencemaran lingkungan yang lain terjadi di Sungai Fox, yaitu sungai yang terletak di negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat. Pencemaran ini dimulai akibat banyaknya pabrik yang dibangun di sepanjang aliran Sungai Fox, namun sumber utama pencemaran berasal dari limbah pabrik kertas, di mana awalnya terdapat 4 pabrik kertas yang dibangun pada tahun 1860, dan jumlahnya terus bertambah hingga menjadi 24 pabrik kertas yang mempekerjakan 50.000 orang. Pabrik-pabrik kertas ini menghasilkan limbah toksit yang sangat mematikan yang sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Pada tahun 2009, endapan limbah bahan kimia yang ada di Sungai Fox dibersihkan dan dikeruk untuk menghilangkan racun berbahaya dari dalam sungai. Beruntung sekali Sungai Fox ini tidak digunakan sebagai sumber air oleh masyarakat setempat, sehingga tidak ada korban yang sakit, keracunan, atau meninggal akibat mengkonsumsi air sungai yang tercemar. Kembali lagi ke Danau Toba, mungkin masyarakat di sana merasa kalau mereka saat ini dalam keadaan baik-baik saja, menganggap belum pernah ada penyakit ekstrem yang menyerang masyarakat secara luas di daerah itu. Baiklah, mungkin saja hal ini benar, tapi perlu dipahami bahwa efek dari pencemaran lingkungan tidak serta-merta dirasakan dalam waktu singkat. Butuh waktu agar racun limbah menimbulkan reaksi tertentu bagi tubuh, karena jika masih pada ambang batas, manusia masih dapat mentoleransi racun yang masuk ke dalam tubuh. Namun semakin lama, racun akan semakin banyak dan menumpuk di dalam tubuh, sehingga penyakit-penyakit seperti kanker, kerusakan otak, hingga kelainan perilaku dan penyakit berbahaya lainnya akan menyerang penduduk sekitar. Dan bisa jadi juga penyakit-penyakit ini tidak menyerang penduduk secara bersamaan, namun menyerang satu persatu dari mereka, dimulai dari orang yang memiliki fisik yang paling lemah. Hal ini akan sangat membahayakan populasi masyarakat yang tinggal di Danau Toba, terlebih pada generasi-generasi yang akan datang, di mana pencemaran Danau Toba akan menyebabkan degradasi kesehatan, kecerdasan, daya tahan tubuh, dan kesempatan hidup. Permasalahan pencemaran lingkungan tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung terhadap hidup manusia. Tidak hanya di wilayah Danau Toba, melainkan di mana saja di setiap sudut bumi ini, baik di kota, di desa, di gunung, di sungai, dan di segala tempat. Jika kalian setuju dan peduli serta merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman, keluarga, sahabat, maupun media sosial agar lebih banyak orang yang mendapat informasi dari video ini. Dan semoga ada aksi nyata yang dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Salam for Indonesia.